Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga kalian, ayah dan bunda, tetap sehat walafiat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Hari ini pelajaran IPS. Silakan kalian perhatikan, kalian simak materi yang akan Bu Rina sampaikan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kegiatan ekonomi dan perniagaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Ketersediaan sumber-sumber ekonomi. Sumber-sumber ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya alam yang kita miliki dan menjadi potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi meliputi sumber daya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Selain itu, ada sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Yang menjadi sumber daya manusia adalah pelaku yang memanfaatkan sumber daya tersebut seperti petani, peternak, dan nelayan. Sedangkan sumber daya modal dapat berupa uang atau barang. Sumber daya alam merupakan sumber ekonomi yang sangat penting. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maksud dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan dapat pulih kembali keberadaannya. Contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kita jelaskan satu persatu. Sumber daya alam di bidang pertanian. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman. Contohnya padi, palawija. Padi adalah tumbuhan yang ditanam di sawah, sedangkan palawija adalah tanaman pangan selain padi. Jenis tanaman palawija yang bisa ditanam adalah jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Sumber daya perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering. Maksud lahan kering adalah lahan tersebut tidak banyak memerlukan air sebanyak air yang dibutuhkan di sawah. Contoh tanaman perkebunan yaitu karet. Tanaman karet disadap untuk diambil getahnya. Getah karet disebut latek. Latek ini digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Contoh yang kedua adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin, atau minyak cat. Sumber daya alam di bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak. Jenis hewan yang bisa diternakkan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, peternakan hewan besar. Jenis hewan yang diternakkan contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil contohnya kambing dan domba. Peternakan unggas, jenis hewan yang bisa diternakkan diantaranya ayam, itik, angsa, dan burung. Sumber daya perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya bisa dilakukan baik di darat maupun di laut. Budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat, penangkapan dan budidaya dapat dilakukan di kolam, di waduk, sungai, danau, ataupun tambak. Jenis hewan yang dibudidayakan diantaranya mujair, nila, gurami, dan ikan emas. Sementara di tambak dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng. Kalau perikanan di laut, kegiatan perikanan laut meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di laut, misalnya ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi. Budidaya ikan di laut melalui pembenihan, benih-benih tersebut dibesarkan pada jaring terapung di laut. Contohnya ikan bawal, ikan kerapu, dan lobster. Di laut juga berkembang biak berbagai tumbuhan laut. Tumbuhan laut yang biasa dibudidayakan misalnya rumput laut. Sumber daya kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan. Pepohonan dimanfaatkan oleh manusia sebagai penghasil kayu.
Selain itu juga menjadi tempat hidup berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, serta dapat mencegah banjir atau erosi. Hutan yang gundul dapat dipulihkan keberadaannya dengan melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Sumber daya air. Air itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai kegiatan manusia pasti membutuhkan air. Contohnya, digunakan untuk air minum, digunakan untuk mandi, memasak, dan mencuci. Jadi kita harus menjaga kelestariannya. Yang berikutnya adalah sumber daya udara. Udara adalah sumber daya yang dibutuhkan manusia. Oksigen yang terbentuk dari udara sangat dibutuhkan manusia untuk bernafas. Tumbuhan juga membutuhkan udara untuk melakukan fotosintesis. Udara dimanfaatkan untuk energi dan pembangkit listrik. Sumber daya tanah. Tanah adalah sumber daya penting yang dibutuhkan manusia. Tanah merupakan media untuk berbagai kegiatan seperti bertani, berkebun, dan membangun perumahan. Yang berikutnya adalah sumber daya matahari. Matahari adalah sumber daya yang penting sebagai sumber energi utama di bumi. Manfaat matahari adalah untuk kesehatan tulang dan dapat mengeringkan bahan makanan. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan akan langsung habis. Seandainya dapat pulih, akan memerlukan waktu yang sangat lama. Waktu yang diperlukan bisa mencapai ratusan juta tahun. Sekarang, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah batu bara. Batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Karena pengaruh alam, wujud tumbuhan purba itu berubah menjadi arang dan batu. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Daerah-daerah penghasil batu bara yang ada di Indonesia seperti di Bukit Asam, Sumatera Selatan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Sungai Berau, Kalimantan Timur, dan Umbilin, Sumatera Barat. Contoh yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan atau plankton dan jasad-jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun lamanya. Akibat adanya tekanan serta pengaruh suhu di bumi, kemudian berubah menjadi cairannya pekat yang disebut minyak bumi. Daerah-daerah penghasil minyak bumi yang ada di Indonesia adalah Babo, Papua, Cepu, Jawa Tengah, Delta Sungai Berantas, Jawa Timur, Dumai, Riau, Natuna, Kepulauan Riau, Tarakan, Kalimantan Timur, Sungai Gerong, Sumatera Selatan, dan Tanjung Pura, Sumatera Utara. Contohnya berikutnya adalah emas dan perak. Indonesia memproduksi emas dan perak secara teratur di pertambangan emas Cikoto atau Banten. Produksi emas dan perak di negara kita sebagian diekspor dan sebagian lagi digunakan di dalam negeri. Selain dikelola oleh pemerintah, juga pertambangan emas ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dan pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Daerah-daerah penghasil emas dan perak di Indonesia seperti di Gresbek, Papua, Pulau Mangado, Sulawesi Utara, Cikoto, Banten, Lukas Riau, Meulabo, Nanggur Aceh Darussalam, Rinjang, Lebon, Bengkulu, dan Malilau, Kalimantan Timur. Contoh berikutnya adalah besi. Besi berasal dari bahan yang bercampur dengan tanah, pasir, dan sebagainya. Besi merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Biji besi ini dimanfaatkan sebagai bahan baku peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Daerah-daerah penghasil biji besi di Indonesia itu diantaranya di Cilacap, Jawa Tengah, Cilegon, Banten, Gunung Tegak, Lampung, Lengkang-Bana, Sulawesi Tengah, Pegunungan Verbeek, Sulawesi Tengah, dan Pulau Suang, Kalimantan Selatan. Contoh berikutnya adalah aspal. Aspal terbentuk dari sisa penyulingan minyak bumi. Aspal digunakan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Daerah penghasil aspal yang ada di Indonesia itu terdapat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal hasil pengolahan dari minyak bumi dihasilkan oleh Permigan, Wonokromo, Jawa Timur. Sekarang tugas untuk kalian di rumah, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, beserta contohnya. Demikianlah materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.